see what I see? Kejadian ini aku alami saat masih kuliah. Jadi dulu ceritanya waktu kuliah aku pernah pacaran sama anak Mapala namanya Dimas. Di antara semua mantan-mantanku, Dimas termasuk pacar yang penuh kenangan. Walaupun pada akhirnya kita berpisah, tapi cukup lama kita pacaran, 2 tahunan, akhir kuliah sampai lulus kuliah. Waktu pacaran dulu, Dimas sering ngajak aku nongkrong di circle pertemanannya, termasuk anak-anak Mapala. Jadi aku tahu base camp mereka di mana selain kampus, yaitu rumahnya Akbar. Akbar orang Ponorogo tapi kuliah di Solo. Dia tinggal di rumah eyangnya. Rumahnya di tengah kota, tepat di tepi jalan raya yang jalanannya itu jalur cepat, dekat banget dengan lampu merah atau lampu lalu lintas. Bahkan kalau macet itu bisa sampai depan rumahnya Akbar. Gambaran sedikit rumahnya Akbar, depan masih ada halaman, belakang masih ada halaman. Terus di samping rumahnya itu ada bangunan tambahan yang memanjang. Begitu masuk rumahnya Akbar, gak terlalu banyak ruangan. Jadi ada ruangan besar yang mencakup ruang tamu, ruang makan, sekaligus ruang TV. Di sebelah kiri ada 3 kamar yang berjejer, terus disekat memanjang. Di situ dapur sama kamar mandi. Walaupun bangunannya termasuk bangunan lama tapi cukup kokoh. Jadi separuh tembok, atasnya tuh kayu tapi full dari kayu jati. Di rumah itu Akbar tinggal sama om dan adiknya. Aku nggak tahu nama lengkap omnya. Yang jelas dulu sering banget dipanggil Om Badung atau Bang Badung. Orangnya tuh unik banget. Dia PNS, kerja di kantor pajak, tapi dia juga seorang tukang tato. Kalau di rumah lepas baju, dada sama belakang atau punggungnya tuh full tato. Cuman kalau di lengan dia nggak berani tato karena kelihatan, kan dia PNS. Adiknya Akbar namanya Ambar. 2 tahun Akbar kuliah, terus adiknya Ambar ini nyusul sekolah SMA di Solo. Terus bangunan yang di sebelah rumahnya Akbar, anggap aja kalau misalnya rumahnya Akbar itu menghadap ke selatan, jadi bangunannya itu di sebelah barat. Yang aku bilang tadi memanjang, disewa seorang bidan, namanya Bu Endang. Ini bukan nama yang sebenarnya. Sudah lama bidan Endang ngontrak di situ, bahkan sebelum Akbar kuliah di Solo. Aku nggak begitu mengenal sosok bidan Endang, tapi dari pendapat teman-teman, orangnya cukup baik dan ramah. Bahkan kalau kita di depan nongkrong, halamannya kan masih luas, di situ dikasih 2 lincak. Lincak itu bale-bale yang terbuat dari bambu. Sering banget kita gitaran di situ sampai malam. Bu Endang beberapa kali kasih kita makanan seperti kacang rebus, singkong rebus, terus pisang goreng dan macam-macam. Setauku, bidan Endang tinggal sama anaknya perempuan yang udah dewasa karena saat itu udah bekerja, dan sama suaminya. Tapi maaf, saat itu kondisi suaminya sakit stroke yang udah parah banget, sampai harus duduk di kursi roda. Tapi bidan Endang ini perempuan yang telaten. Karena kadang-kadang kalau aku nyamperin Dimas kuliah, kan ada beberapa anak-anak Mapala termasuk Dimas sering banget nginep di rumahnya Akbar. Aku lihat bidan Endang ini sering ngajak suaminya berjemur sambil nyuapin. Praktek bidan Endang cukup laris dan terkenal. Buka prakteknya tuh pagi sama sore. Di situ dia ada 2 asisten. Tapi yang datang tuh rata-rata mama muda dan mama cantik gitu. Jadi sebetulnya kalau zaman sekarang tuh macan sama mamut. Jadi itu yang bikin anak-anak Mapala tuh jadi betah nongkrong di rumahnya Akbar. Terus di samping rumahnya yang dikontrak bidan Endang itu ada lahan kosong. Sebenarnya itu septic tank.
tapi digunakan bidan endang untuk berkebun empon-empon. Empon-empon itu semacam bumbu dapur kayak kunyit, jahe, kencur, dan lain sebagainya. Bahkan bidan endang juga nanam cabai, terong, pare, tomat, dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang kalau pas bikin mie instan, cabainya habis, pernah ngaku ngambil di kebun bidan endang. Tapi anehnya kok reaksinya menurutku terlalu berlebihan. Padahal aku mengenal bidan endang ini baik. Tapi waktu aku ngambil cabai cuma beberapa biji kok agak marah. Ya emang sih aku yang salah. Seharusnya ngambil apapun bilang. Tapi aku heran sih sama reaksi bidan endang yang menurutku terlalu berlebihan. Tapi saat itu aku nggak terlalu ambil pusing. Hingga akhirnya liburan semester datang. Biasanya kan lama, 1 bulan lebih. Dimanfaatkan Akbar pulang ke Ponorogo. Saat Akbar pulang, kita jadi jarang main ke rumahnya Akbar. Ya sekalipun Om Badung tuh orangnya asik, tapi kan ya nggak enak kalau nggak ada Akbar. Setelah itu liburan semesteran berakhir, kita main lagi di rumahnya Akbar. Namun alangkah terkejutnya kita, di rumah yang disewa bidan endang itu terpasang polis line atau garis polisi. Saat itu sempat jadi trending topik di antara kita lah. Karena tanpa sepengetahuan kita, selain bidan, Bu Endang juga menerima praktek aborsi. Kita tuh nggak nyangka sama sekali. Triggernya itu ada seorang perempuan yang melakukan aborsi, tapi kehabisan darah dan meninggal. Keluarganya nggak terima, menuntut bidan endang, lapor polisi, lalu kasusnya dikembangkan. Apalagi ternyata di kebun yang ada di samping rumah yang septic itu, begitu dibongkar ditemukan beberapa janin bayi yang dikubur. Wah, itu bener-bener bikin shock dan gak ngira sama sekali. Pantes aja waktu aku ngambil cabai di kebunnya, bidan endang kok reaksinya menurutku berlebihan. Ternyata itu cuma untuk alibi atau kamuflase. Setelah itu mau gak mau kita mengeluarkan ilmu cocoklogi. Ya walaupun rumahnya Akbar ini kan rame ya, teman-temannya Om Badung banyak, anak-anak mapala main di situ, terus tempat praktek bidan endang juga rame. Tapi memang ada beberapa kejadian yang menurutku gak masuk akal. Kejadian yang pertama dialami oleh Dimas. Waktu itu sepulang kuliah, malamnya tuh kita janjian nonton. Jadi sengaja motornya Dimas aku bawa pulang. Aku drop di rumahnya Akbar. Aku pulang, ganti baju, mandi. 6:30 aku jemput Dimas di rumahnya Akbar. Sampai di depan itu udah banyak anak-anak nongkrong. Mereka bilang Dimas lagi mandi. Ya udah akhirnya aku nunggu aja di depan sambil gitaran. Gak berapa lama Dimas itu keluar. Tapi langsung tanya ke aku, "Loh kok udah habis?" Aku bingung dengan pertanyaan Dimas. Aku balik tanya, "Apanya yang habis?" Dimas jawab, "Mie instan." Siapa yang bikin mie instan? Dan ternyata waktu mandi Dimas tuh lupa bawa handuk. Biasa kan, kebiasaan kecil yang setiap orang pasti pernah ngalami atau pernah ngelakuin. Lupa bawa handuk, waktu dia teriak-teriak nggak ada yang nyaut. Sayup-sayup dia denger di dapur ada aktivitas karena kamar mandinya itu kan satu ruangan sama dapur. Dimas buka pintu kamar mandi sedikit, dia lihat dari belakang katanya ada sosok yang menyerupai aku lagi masak mie instan. Dimas minta tolong ke sosok yang mirip sama aku untuk ngambilin anduk. Setelah itu Dimas bilang nanti kalau bikin mie instan, kalau
bikin mie instan, disisain dikit, katanya lapar. Sosok yang menyerupai aku itu gak menjawab apapun, cuma diem. Setelah itu Dimas menyelesaikan mandinya. Begitu keluar, sosok yang menyerupai aku itu udah gak ada. Tapi untungnya waktu aku datang kan disaksiin teman-teman yang ada di depan. Jadi saat berdebat, ya mau gak mau Dimas kalah gitu. Itu kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua aku alami sendiri. Biasa kan, mahasiswa itu kan ada event reguler atau charity-nya donor darah. Kita rapat di rumahnya Akbar. Aku jadi notulen, penulis atau sekretaris lah ya. Kita rapat di situ, aku bawa pulpen sambil aku mainin sama jariku. Waktu aku buat mainan, pulpen itu mencelat atau terlempar. Aku lihat jatuhnya tuh gak jauh dari tempat aku duduk. Dengan pedenya, aku meraih pulpen yang jatuh itu. Aku gak melihat karena aku tahu jatuhnya pulpen itu di mana. Saat aku mau meraih, aku ngerasain tanganku itu ada yang gerayangin. Walaupun pelan, tapi itu dingin banget. Spontan aku menjerit kecil. Yang ada di ruangan itu apa yang lagi rapat melihat aku ngapain. Aku langsung bilang kalau tanganku digerayangin. Ada yang nyaut, mungkin itu kucing. Tapi aku sangkal karena di sini nggak ada yang pelihara kucing. Bahkan ada yang sempat ngatain aku, makanya jangan aku rubat. Begitu aku lihat pulpenku yang jatuh, posisinya udah pindah, tepat jatuh di depan, di dekat kakiku. Aneh kan? Itu kejadian yang kedua. Kejadian yang ketiga dialami oleh Mas Kunto. Mas Kunto saat itu jadi ketua Mapala. Dia juga seorang tour guide dan anggota tim SAR. Secara pengalaman mistis, Mas Kunto ini udah katam. Karena demit-demit di gunung itu kan tingkatnya udah dewa. Bahkan Mas Kunto ini kalau pas tergabung dalam tim SAR, dia sering banget dibantuin sama pendaki gunung yang udah hilang berpuluh-puluh tahun. Namanya Rio. Saat itu Mas Kunto nginep di rumahnya Dimas, tidur di depan TV, gelar tikar sama beberapa temen. Mas Kunto ini kan punya barang kesayangan. Kita sebutnya itu jimat, yaitu sarung. Kemana pergi Mas Kunto itu harus bawa sarung itu. Padahal udah jelek banget sarungnya. Waktu tidur dia selimutan pakai sarung itu. Tengah malam Mas Kunto ini terbangun karena dia mendengar suara anak kecil berlarian. Posisi dia kan tidur di lantai, cuma dilambari tikar. Jadi kalau ada suara berlarian atau jalan kan kedengeran banget. Posisinya saat malam, lampu di ruang tamu itu agak dibikin temaram, jadi lampu malam. Mas Kunto sempat ngeliat ke sekeliling ruangan, gak ada siapa-siapa. Melanjutkan tidurnya lagi. Gak berapa lama, Mas Kunto tuh ngerasa sarungnya kayak ada yang narik. Bahkan sarungnya itu tiba-tiba langsung melorot. Dan Mas Kunto tuh ngerasa kakinya tuh kayak ada genangan air. Dia pikir mungkin hujan, jadi bocor atau terocok. Tapi begitu dilihat di bawah, itu memang ada genangan air, tapi warnanya merah dan baunya amis banget. Gak lain gak bukan, itu adalah darah. Mas Kunto sempat panik. Padahal secara pengalaman mistis Mas Kunto kan udah expert ya. Tapi ya tetap aja takut. Karena gak berapa lama dia dengar suara bayi yang kenceng banget. Bayinya itu kayak habis dilahirkan. Dia pikir logikanya itu sempat main karena sebelah rumahnya si Akbar kan bidan. Kalau ada orang bersalin ya wajar aja. Tapi setelah itu dia ngelihat ada beberapa bayi di ruangan itu. Bayinya itu masih penuh dengan darah serta tali pusarnya itu masih melilit. Tapi tiba-tiba Mas Kunto ini mau bangun kayak ngerasa rep-repan.
Ternyata di kakinya, di atas kakinya duduk seorang perempuan. Wajahnya nggak kelihatan karena rambutnya tuh menutupi wajahnya. Yang jelas rok perempuan itu penuh darah. Mas Kunto katanya ketakutan. Mas Kunto ini termasuk orang yang peka dan punya beberapa mantra lah untuk berkomunikasi sama makhluk yang tak terlihat. Tapi yang dirasakan saat itu energinya itu penuh dengan kemarahan. Untung aja temennya di sebelah itu tahu kalau Mas Kunto ada depan, akhirnya dibangunin. Sejak saat itu Mas Kunto jarang main ke rumah Dimas. Main ke rumah Akbar. Mas Kunto baru cerita setelah tahu kalau bidan Endang ini ketangkep polisi karena melakukan praktek aborsi. Itu kejadian yang ketiga ya. Kejadian yang keempat dialami oleh Om Badung. Jadi kamarnya Om Badung itu kan setiap kamar ada jendela, dan kalau dibuka jendelanya itu langsung berhadapan-hadapan dengan rumah yang disewa bidan Endang. Sebenarnya tiap malam Om Badung ini sering banget mendengar kayak perempuan bersenandung gitu. Dan suara tangisan bayi. Sama sih kayak Mas Kunto. Om Badung berpikir mungkin ada orang bersalin. Tapi pernah dia tanya ke bidan Endang apakah semalam ada orang yang bersalin. Dijawab bidan Endang enggak ada. Padahal hampir setiap malam Om Badung itu selalu dengar suara bayi menangis. Terus pada tengah malam juga Om Badung itu kebelet pipis. Waktu dia mau ke kamar mandi, dia tuh lihat Ambar, adiknya Akbar, pergi ke kamar mandi juga. Karena kamar mandinya cuma satu, Om Badung nunggu. Tapi kok lama banget Ambar ini gak keluar dari kamar mandi. Sampai akhirnya diketok, gak ada jawaban. Om Badung coba buka, ternyata kamar mandinya itu kosong. Padahal Om Badung yakin tadi lihat Ambar ke kamar mandi. Itu kejadian keempat, dan puncaknya itu aku alami. Aku, Dimas, Om Badung sama pacarnya, terus Ambar sama Akbar. Dan momennya itu bertepatan dengan malam 1 Suro. Aku nggak tahu ini kebetulan atau apa. Jadi malam itu kita pengen nonton kirab malam 1 Suro, yaitu kirab Kiai Slamet. Kiai Slamet adalah kerbau bule peliharaan dari Keraton Solo. Kerbau bule yang dianggap bertuah. Emang warnanya tuh putih kemerah-merahan kayak orang bule. Kita nonton kirab karena Mas Kunto tuh ikut. Mas Kunto sebenarnya cucu dari abdi dalam keraton, makanya rumahnya di daerah Baluwarti. Menurut info Mas Kunto, kirab itu dimulai jam 10 malam. Tapi dari pengalaman kita biasanya sih molor, karena tergantung Kiai Slamet atau Kebo Bule itu mau keluar dari kandang jam berapa. Kalau keluarnya itu jam 1 malam, ya baru dikirap jam 1 malam gitu. Jadi sebenarnya jam setengah 11 aku udah sampai di rumahnya Akbar. Tapi nunggu si Ambar ini dandannya lama banget. Jam 11 lebih seperempat kita baru mau berangkat. Tapi nggak tahu hawa malam itu agak beda. Bahkan jalanan di depan rumahnya Akbar itu tiba-tiba sepi. Padahal biasanya jalanan itu walaupun malam nggak pernah sepi. Aku berpikir saat itu mungkin pada nonton kirab. Tapi sepinya tuh beda dan hawanya tuh lebih dingin. Pas kita mau keluar, yang buka pintu itu Ambar. Begitu buka pintu, Ambar tuh langsung jerit, bahkan pingsan. Kita kan panik, ada apa? Om Badung langsung lihat keluar ada apa, aku juga ikutan lihat. Dan ternyata di luar, di lincak yang biasanya kita nongkrong di situ, ada perempuan duduk sambil bawa bayi. Perempuan itu rambutnya menutupi wajah, dan bayi yang digendong itu penuh dengan darah serta tali pusar yang masih nempel. Jadi sosoknya itu persis yang diceritakan Mas Kunto. Wah, kita takut banget, langsung banting pintu tutup. Setelah itu terdengar suara cekikian. Wah, kalau inget aku bener-bener kayak di film horor.
Kita cuma diem sambil baca doa sesuai dengan keyakinan kita. Gak berapa lama suara cekikikan itu berganti dengan suara ketokan pintu. Dari mulai pintu depan, jendela kamar, sampai pintu dapur. Setelah suara ketukan pintu itu hilang, diganti dengan suara tangisan bayi. Wah, itu bertubi-tubi teror yang mengerikan. Belum lagi lampu tiba-tiba oglangan atau mati lampu. Saat itu kan belum ada handphone ya. Jadi kita tuh sampai nggak tahu mesti ngapain. Karena mati lampu di kota Solo itu kan jarang. Jadi senter tuh mungkin nggak prepare. Jadi kita berenam tuh cuma bisa ketakutan di dalam. Untungnya lampu itu nggak begitu lama mati, langsung nyala. Setelah itu Om Badung bergegas menuju ke dapur. Dia ambil garam dapur, dilempar di pojok-pojok rumah sambil baca doa. Untungnya nggak berapa lama teror itu mereda. Setelah mereda kita buru-buru keluar. Jadi malam itu Om Badung, Akbar sama Ambar itu nggak berani pulang ke rumah sampai 3 hari. Kalau masih ingat itu ngeri banget. Jadi itu cerita atau kisah yang aku alami bersama teman-temanku. Pokoknya ambil yang baik, buang yang buruk, dan ingat bahwa gak ada kekuasaan atau kuasa yang lebih besar selain kuasa Tuhan. Terima kasih juga buat Dimas, buat Akbar, juga buat Om Badung yang udah ngizinin aku menceritakan kejadian ini di Do You See What I See. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan mudah putus asa. Jangan lupa juga bahagia. Dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com